Bab 1061, Yanmo muncul, kekuatannya mengerikan. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, Zhang Qingxi tentu saja tidak keberatan. Keduanya dengan cepat meninggalkan ruang lingkup kantong tanah. Setelah mengungsi ribuan meter, Luo Chen dan Zhang Qingxi menghentikan sosok mereka dan dengan hati-hati memeriksa situasi di sekitarnya dan menemukan bahwa tidak ada. Setelah beberapa binatang buas, Luo Chen menghancurkan Huo Ningjing di tangannya. Suara retakan yang tajam terdengar di hutan es yang ekstrim. Kristal api di tangan Luo Chen berubah menjadi pecahan merah menyala yang tak terhitung jumlahnya. Aura atribut api yang kaya dengan cepat berkumpul menuju Luo Chen, dan akhirnya terbentuk di depan Luo Chen. Kipas portal api tinggi 3 orang. Untungnya, ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di sekitar Luo Chen, dan portal api tinggi 3 orang tidak mencolok, tetapi aura atribut api yang kaya masih seperti kunang-kunang dalam kegelapan di hutan es yang ekstrim. Jika tidak disingkirkan tepat waktu di portal api, pasti ada binatang buas yang menyadari ketidaknormalan itu dan datang untuk menyelidiki. Pada saat portal api terbentuk di depan Luo Chen, di wilayah selatan ras manusia, di padang pasir, api yang mengerikan tiba-tiba naik ke langit. Setelah beberapa saat, api itu perlahan menghilang, dan sosok dengan api emas pucat mengalir di sekujur tubuhnya muncul. Di padang pasir, lava cair mengalir di bawah kaki sosok itu, mengubah radius beberapa meter menjadi dunia api. Anak itu ada di daerah bersalju. Yanmo memejamkan mata dan merasakannya sebentar, wajahnya dengan bau cair yang mengalir menjadi sedikit aneh. Lingkungan di daerah bersalju sangat terbatas baginya. Jika dia berada di daerah bersalju, dia hanya dapat menunjukkan 80% kekuatannya. Baiklah, aku berjanji pada anak ini untuk melakukan sesuatu untuknya. Yanmo menghela napas dan berkata tanpa daya, kalau begitu pergilah ke daerah bersalju, dan berharap kamu tidak akan mengganggu orang-orang tua dari klan salju. Kalau tidak, itu akan membutuhkan banyak usaha. Setelah itu, ada api yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di depan Yanmo, dan akhirnya pusaran api yang berputar perlahan terbentuk. Yanmo langsung melangkah ke pusaran api, dan sosoknya menghilang, hanya menyisakan danau lava yang perlahan mengembun di tempatnya. Di daerah bersalju dan hutan es yang ekstrim, portal api di depan Luo Chen tiba-tiba berguncang. Saat berikutnya, sosok kekar Yanmo melangkah keluar dari portal api, dan napas panas terpancar dari Yanmo, menyebabkan suhu di sekitarnya. Semua telah meningkat pesat, dan di tempat Yanmo menginjakkan kaki, es misterius di tanah yang tidak mencair sepanjang tahun dengan cepat mencair, dan uap air yang kaya langsung menyelimuti sekelilingnya, yang tampak seperti negeri dongeng. Generasi muda telah melihat senior Yanmo, kata Luo Chen dengan hormat, melihat Yanmo muncul, melengkungkan tangannya ke arah Yanmo. Zhang Qingxi, junior sekte pedang, saya telah bertemu dengan senior Yanmo. Zhang Qingxi juga buru-buru menyapa Yanmo ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Dia tahu betul bahwa kekuatan iblis api yang dapat memadatkan kristal api pasti berada di atas alam Raja Suci. Tingkat kultivasi seperti itu dapat diperlakukan dengan sopan bahkan di domain pedang. Meskipun dia adalah saudari utama Jian Zhongwan Huafeng, dia masih karena alasan ini, dia hanya memiliki kaisar bela diri tingkat ke-9, menghadapi kaisar bela diri umum atau bahkan orang suci bela diri, dia tidak dapat mengkhawatirkannya, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik alam Raja Suci, bahkan dia tidak dapat mengabaikannya. Terlebih lagi, pembangkit tenaga listrik klan iblis api di depannya ada. Hubungannya dengan Luo Chen, dan bahkan lebih mustahil bagi Zhang Qingxi untuk bersikap menghina. Gadis kecil Jianzong, aku telah mendengar tentangmu, salah satu jenius paling luar biasa dari generasi Jianzong. Tatapan Yanmo jatuh pada Zhang Qingxi, dan kemudian dia melirik Luo Chen dengan tatapan aneh. Dia pernah mendengar nama Zhang Qingxi, Tianjiao dari generasi Jianzong, dan bahkan memenuhi syarat untuk mendapatkan leluhur pedang Jianjing, menjadi orang bijak langka dalam sejarah Jianzong, tetapi Zhang Qingxi sekarang mengikuti Luo Chen dengan kepala kuda Luo Chen yang tampak seperti Zan, yang membuat Yanmo agak penasaran tentang hubungan antara Luo Chen dan Zhang Qingxi. Namun, baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak menyadari perubahan ekspresi Yanmo karena uap air. Meskipun Yanmo penasaran dalam hatinya, dia tidak bertanya, ini adalah masalah antara Luo Chen dan Zhang Qingxi, dan dia tidak tertarik untuk bertanya. Anak laki-laki keluarga Luo, Dewa berjanji kepadamu bahwa dengan Huo Ningjing, kamu dapat membiarkan Dewa melakukan satu hal untukmu,
Tatapan Yan Mo jatuh pada Luo Chen, dan berkata dengan ringan, karena kamu telah menghancurkan Huo Ningjing, aku ingin memikirkan tentang apa yang akan dilakukan dewa untukmu. Mari kita bicarakan, apa yang kamu ingin dewa lakukan untukmu. Minta saja senior untuk berinisiatif menyingkirkan beberapa binatang buas untuk junior. Luo Chen tersenyum dan berkata dengan wajah serius. Yan Mo tidak menyembunyikan auranya. Dalam persepsi Luo Chen, aura Yan Mo sebanding dengan Jianzong Grand Elder Jiruhai, dan bahkan aura Jiruhai bahkan lebih lemah dari Yan Mo hingga setengah poin. Kita harus tahu bahwa Sword Sect Great Elder Jiruhai telah menembus Holy Master Realm, dan merupakan veteran legendaris yang kuat. Aura yang dipancarkan Yan Mo lebih kuat dari Jiruhai. Jelas bahwa Yan Mo setidaknya berada di alam legendaris, dan bahkan mungkin telah menginjakkan kaki di alam leluhur. Yan Mo menatap Luo Chen dalam-dalam. Bagaimana mungkin pikiran Luo Chen yang cermat disembunyikan darinya, tetapi dia tidak menghancurkannya. Dalam persepsinya, kecuali kedalaman hutan es yang ekstrim ini, ada tempat-tempat di mana orang-orang tua dari klan salju berkumpul. Selain banyak aura tirani, dalam radius ribuan mil, yang terkuat hanyalah piton penelan bulan dari level Sein King. Meskipun binatang buas itu adalah tiran di daerah bersalju, jika dia ingin memecahkan piton raksasa penelan bulan, itu akan menjadi tamparan. Pimpin jalan, kata Yan Mo ringan sambil menatap Luo Chen. Dia tidak berencana untuk tinggal lama di sini, karena tidak mungkin bagi orang-orang klan salju tua untuk tidak menyadari keberadaannya. Sekarang orang-orang tua klan salju belum muncul, itu hanya karena dia sudah lama tidak muncul, dan orang-orang tua klan salju menyentuhnya tidak jelas apa yang ingin dia lakukan, dan klan Sue tampaknya juga telah menemukan sesuatu, dan orang-orang tua itu tidak bisa pergi untuk sementara waktu, jadi mereka tidak datang untuk mengganggunya. Tetapi jika dia tinggal di hutan es yang ekstrim ini untuk waktu yang lama dan memengaruhi lingkungan sekitarnya, orang-orang tua dari ras salju itu pasti akan terjerat. Meskipun orang-orang tua dari klan salju tidak bisa membunuhnya, sungguh menyebalkan bagi orang-orang tua itu untuk terjerat dengannya. Dia tidak ingin terjerat oleh orang-orang tua dari klan salju itu. Luo Chen mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, saling memandang Zhang Qingxi, dan bergegas langsung menuju kantong tanah tempat piton menelan bulan berada. Sangat terbuka, dan ketika Luo Chen muncul di sekitar kantong tanah, sementara ular piton raksasa penelan bulan dan binatang buas di sekitarnya tetap di tempatnya, tetapi tidak peduli yang. Sebelumnya, mata mereka penuh dengan tatapan, seolah-olah mengabaikan rakyatnya yang menelan. Ular piton bulan adalah binatang buas lainnya, dengan ekspresi ketakutan yang manusiawi di wajahnya, dan dia menggantung tubuhnya di tanah, seolah-olah dia sedang menunggu penghakiman. Melihat pemandangan ini, Luo Chen tidak diragukan lagi memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan Yan Mo di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa ular piton penelan bulan dan binatang buas tidak memperhatikan napas Yan Mo, tetapi setelah merasakan napas Yan Mo, ular piton raksasa penelan bulan dan binatang buas di sekitarnya tidak memilih untuk melarikan diri, tetapi tetap di tempat untuk mati. Hanya ada satu alasan untuk ini, yaitu, ular piton penelan bulan dan binatang buas di sekitarnya tahu di dalam hati mereka bahwa kekuatan Yan Mo jauh melampaui mereka, dan bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan memiliki vitalitas apapun. Dan hanya dengan mengandalkan nafasnya sendiri untuk menghalau binatang buas seperti ular piton penelan bulan dari jauh, kekuatan Yan Mo tentu saja tidak perlu dibicarakan lagi. Bocah Luo, apa yang kau inginkan dari dewa ini untuk membantumu adalah ular piton penelan bulan dari alam Raja Suci ini, kan? Yan Mo menatap ular piton penelan bulan yang tidak jauh dari sana, menunggu ujiannya, dengan nada tenang. Tao, Luo Chen mengangguk, dan berkata dengan tegas, tolong juga para senior untuk mengambil tindakan. Meskipun setelah mengetahui bahwa Yan Mo ternyata adalah pembangkit tenaga listrik legendaris, Luo Chen menyesal telah menggunakan sepotong Huo Ningjing itu dengan tergesa-gesa, tetapi masalahnya sudah ada di sini, tidak peduli seberapa besar ia menyesalinya, itu tidak akan membantu. Dan kristal api ini sangat berharga bagi Luo Chen, tetapi sebagai perbandingan, tidak diragukan lagi bahwa warisan leluhur pedang lebih berguna baginya, dan kristal api ditukar dengan warisan leluhur pedang dan ular piton raksasa penelan bulan. Meskipun binatang buas di sekitarnya sedikit dirugikan, itu tidak dapat diterima. Mendengar kata-kata Luo Chen, Yan Mo mengangguk. Pada saat berikutnya, api yang mencengangkan muncul dari tubuh Yan Mo. Retakan itu bergegas menuju tanah dengan Yan Mo sebagai pusatnya. Cairan cair menyembur dari celah-celah.
Dalam sekejap mata, sekelilingnya berubah menjadi neraka. Ular piton raksasa pemakan bulan dan binatang buas di sekitarnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan, dan mereka langsung terbunuh. Untungnya, Yan Mo dengan sengaja mengendalikan kekuatan serangan itu. Meskipun ular piton raksasa pemakan bulan dan binatang buas di sekitarnya terbunuh olehnya, mayat-mayat itu tetap ada. Mereka turun, tidak semuanya musnah. Bocah Luo, satu hal yang aku janjikan padamu telah kulakukan. Yan Mo menatap Luo Chen dan berkata dengan ringan, daerah bersalju ini adalah wilayah klan salju. Dewa tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dipengaruhi oleh kekuatan, sebaiknya kau tidak tinggal di sini terlalu lama, jangan sampai kau terjerat oleh orang-orang tua klan Sui. Setelah itu, lingkaran api menyebar di depan Yan Mo dan berubah menjadi saluran ruang angkasa. Yan Mo melirik Luo Chen dan melangkah langsung ke saluran ruang angkasa. Saat berikutnya, saluran ruang angkasa menghilang. Sosok Yan Mo juga menghilang tanpa jejak. Jika bukan karena mayat binatang buas di mana-mana dan magma yang membeku dengan cepat di tanah, tidak mungkin untuk melihat bahwa Yan Mo pernah mengunjungi hutan es ekstrim. Setelah Yan Mo pergi, Luo Chen dan Zhang Qingxi kembali sadar, melihat mayat binatang buas yang mati di tempat yang sama, mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Meskipun keduanya memiliki pengetahuan yang baik dan memiliki kontak dengan pembangkit tenaga listrik alam legendaris, itu adalah pertama kalinya mereka benar-benar melihat kekuatan besar dunia legendaris beraksi. Dan serangan Yan Mo sudah sangat berdampak secara visual. Bahkan jika dia juga merupakan seorang yang kuat secara legendaris, tidak banyak gerakan yang ada saat menembak yang bisa sehebat Yan Mo. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qing akan merasa terkejut dan tidak cukup aneh. Setelah beberapa lama, Luo Chen perlahan-lahan menghembuskan napas yang tercekik, dan berkata dengan emosi, ini adalah kekuatan dari seorang yang kuat secara legendaris. Baru saja ketika Yan Mo melakukan tembakan, auranya terekspos, dan Luo Chen mengetahui kekuatan Yan Mo yang sebenarnya. Puncak yang legendaris. Namun, Yan Mo mengambil jalan pemahaman hidup dan mati, sehingga bisa juga disebut puncak hidup dan mati. Tetapi apakah itu hidup dan mati, nirwana, atau reinkarnasi? Ketiganya hanya berbeda dalam persepsi mereka, dan pada akhirnya mereka berakhir dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, secara umum, seniman bela diri tidak terlalu peduli dengan perbedaan antara ketiga legenda tersebut. Lingkunganlah yang disebutnya. Hanya saja sebagai seorang yang sangat kuat dan legendaris, kekuatan Yan Mo tidak diragukan lagi lebih kuat dari tetua agung Jianzong Jiruhai. Jika Yan Mo dan Jiruhai saling berhadapan, Jiruhai pasti akan kalah. Kekuatan senior Yan Mo ini memang sangat luar biasa. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, mungkin senior ini telah menyentuh ambang batas alam leluhur. Zhang Qingxi tidak asing dengan alam leluhur, karena dia tinggal di gunung belakang kota Jianzhou selama masa ketika Luo Chen lulus ujian di ruang asing, dan kemudian memasuki kediaman kuno pencerahan, dan menerima bimbingan tanpa nama. Wu Ming, sebagai orang terkuat di alam leluhur, meskipun sengaja menyembunyikan napasnya sendiri, Zhang Qingxi masih dapat merasakan beberapa keanehan darinya, jadi Zhang Qingxi tidak asing dengan napas alam leluhur yang kuat. Tepat ketika Yan Mo memperlihatkan auranya, Zhang Qingxi sebenarnya samar-samar merasakan sesuatu yang mirip dengan Wu Ming di tubuh Yan Mo, tetapi napasnya sangat tipis, seolah-olah baru saja terbentuk. Namun, meskipun begitu, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Yan Mo telah menyentuh ambang batas alam itu, dan mungkin tidak lama lagi dia bisa menerobos ke alam itu. Hal-hal itu terlalu jauh, mari kita pikirkan hal-hal di depanmu terlebih dahulu. Xiao Tian juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Zhang Qingxi. Tetapi dia tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, bahkan jika Yan Mo benar-benar menerobos ke leluhur. Keadaan, itu hanya akan berdampak pada pola klan Iblis Api dan klan 100 Daratan, tetapi itu tidak akan berdampak besar padanya dan Jianzong. Dan bahkan jika terobosan Yan Mo di alam leluhur benar-benar memengaruhinya, saat ini dia tidak lebih dari basis kultivasi Raja Bela Diri peringkat 9, dan bahkan jika kartunya habis, dia dapat langsung menembus alam Kaisar Bela Diri. Tetapi ada celah antara Kaisar Bela Diri dan alam leluhur. Jika Tian Yuan, bahkan jika terobosan Yan Mo akan memengaruhinya, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Daripada memperhatikan hal-hal itu, lebih baik pikirkan tentang cara meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi juga mengangguk,
matanya tertuju pada mayat binatang buas di tempat itu, dan ada sedikit kegembiraan di wajahnya. Mari kita lihat apakah binatang buas ini dirasuki oleh roh jahat, Luo Chen berkata segera setelah melihat ekspresi Zhang Qingxi. Jika binatang buas ini tidak dirasuki, hanya darah binatang buas, kita masih perlu menemukan cara untuk berburu. Membunuh beberapa roh jahat dan mendapatkan inti dari roh jahat. Ayo pergi dan lihat, Zhang Qingxi juga tahu pentingnya masalah ini. Setelah mendengar perkataan Luo Chen, sosoknya melesat dan muncul di hadapan bangkai binatang buas, dan dia berlutut untuk memeriksa. Luo Chen tersenyum ketika melihatnya, tetapi matanya tertuju pada ular piton raksasa yang menelan bulan. Ular piton raksasa yang menelan bulan di alam Raja Suci tidak rendah nilainya. Adik Luo, binatang buas ini memiliki inti roh jahat di dalamnya. Pada saat ini, suara Zhang Qingxi terdengar sedikit terkejut. Kakak senior, pecahkan kutukan jiwa salju terlebih dahulu. Luo Chen mengangguk ketika mendengar perkataan itu, sosoknya melesat, dan dia muncul di hadapan bangkai ular piton yang menelan bulan, dan langsung memasukkannya ke dalam cincin alam semesta bermutu tinggi. Cincin alam semesta bermutu tinggi ini disiapkan ketika dia berada di kota pedang. Cincin itu memiliki ruang seluas 1000 meter kubik penuh, tetapi setelah bangkai ular piton raksasa yang menelan bulan dimasukkan, ruang di cincin alam semesta bermutu tinggi ini sudah tidak banyak yang tersisa. Sudut mulut Luo Chen berkedut 2 kali. Meskipun cincin Qiankun bermutu tinggi tidak terlalu berharga, cincin Qiankun bermutu tinggi dengan ruang besar di tangannya sangat berharga, dan hanya ada satu cincin Qiankun bermutu tinggi seperti itu di tangannya. Sekarang ditempati oleh mayat ular piton penelan bulan ini. Namun, Luo Chen tahu dalam hatinya bahwa mayat ular piton penelan bulan sangat berharga, dan itu tidak sebanding dengan cincin semesta bermutu tinggi di tangannya. Oleh karena itu, meskipun tubuh ular piton penelan bulan menempati cincin semesta bermutu tinggi, itu adalah sejauh yang diketahui Luo Chen, itu adalah keuntungan besar. Setelah menyingkirkan bangkai ular piton penelan bulan, Luo Chen melihat matanya beralih ke bangkai binatang buas lainnya di sekitarnya. Binatang buas ini dapat dikumpulkan di sini oleh ular piton penelan bulan, dan kekuatannya sendiri tidak buruk, setidaknya dibandingkan dengan sebelumnya dia dan Zhang Qingxi binatang buas seperti kera es jauh lebih kuat. Luo Chen dengan cepat memilih beberapa binatang buas, dan langsung mengeluarkan inti roh jahat dan darah binatang buas, duduk di tempat yang sama, memurnikan kutukan jiwa salju. Karena kutukan Luo Chen Zong Suehun berada di pinggiran area bersalju, kekuatan kutukan-kutukan Suehun tidak terlalu kuat, jadi Luo Chen tidak menghabiskan banyak upaya untuk berhasil mengangkat kutukan Suehun. Dan karena Zhang Qingxi telah memurnikan darah binatang buas dan inti roh jahat sebelumnya, kecepatan penyelesaian kutukan Suehun 3 poin lebih cepat daripada Luo Chen, dengan bantuan mayat-mayat binatang buas yang dibunuh oleh Yan Mo di sekitarnya. Jantung roh jahat dan darah pembunuh, kutukan Suehun di tubuh Zhang Qingxi juga mudah diselesaikan. Panggilan, setelah kutukan Suehun terangkat, Zhang Qingxi perlahan menghembuskan napas yang menyesakkan, dan seluruh orang itu tampak jauh lebih rileks. Sebelumnya, Zhang Qingxi selalu merasa bahwa dia berada di bawah tekanan berat karena kutukan Suehun. Bahkan jika dia tahu bahwa kutukan Suehun tidak terlalu kuat, itu mudah dipecahkan, tetapi sebelum kutukan Suehun teratasi, Zhang Qingxi saya selalu khawatir. Bagaimanapun, ada bom waktu seperti itu di tubuhnya, tidak mungkin bagi siapapun untuk mengabaikannya. Tidak hanya Zhang Qingxi, bahkan Luo Chen, setelah kutukan Suehun terangkat, senyum tipis muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan kutukan jiwa salju, selalu tidak nyaman memiliki bom waktu seperti itu di tubuhnya. Sekarang bom waktu telah disingkirkan, Luo Chen juga sangat lega. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur pedang senior, kata Luo Chen. Lembut, sambil melihat kantong tanah di depannya. Leluhur pedang Jianjing di dalam hatinya telah berdetak kencang, bahkan Luo Chen dapat merasakan kegembiraan leluhur pedang Jianjing. Hanya saja sebelumnya ada ular piton penelan bulan yang duduk di kota, dan setelah ular piton penelan bulan dipenggal, dia sibuk menyelesaikan kutukan jiwa salju, dan dia mengabaikan leluhur pedang Jianjing. Tetapi sekarang setelah masalahnya telah teratasi, perhatiannya secara alami beralih ke warisan leluhur pedang. Bagaimanapun, ini adalah tujuan utamanya untuk datang ke daerah bersalju yang tidak jauh dari sana. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa tidak menantikannya. Sebagai murid sekte pedang, Zhang Qingxi juga mengagumi leluhur pedang.
Alasan dia menolak menerima kristal pedang leluhur pedang hanya untuk keluar dari kendonya sendiri, tetapi ini tidak berarti bahwa leluhur pedang memiliki beban yang ringan di hatinya. Naik, sekarang setelah saya memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan warisan leluhur pedang, temperamen Zhang Qingxi selalu dingin, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat saat ini. Luo Chen tampaknya menyadari pikiran Zhang Qingxi, tersenyum, dan berjalan langsung menuju kantong tanah. Saat Luo Chen semakin dekat dengan kantong tanah, frekuensi kristal pedang leluhur pedang di dalam hatinya semakin berdetak kencang. Itu datang lebih cepat, dan ketika Luo Chen berjalan ke atas kantong tanah, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya telah muncul dari udara tipis di sekitar Luo Chen. Aura pedang besar mengelilingi Luo Chen, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tidak jauh dari Luo Chen, ruang itu samar-samar terpelintir menjadi portal. Di balik portal itu, aura pedang yang mencengangkan menyebar, menyebabkan kristal pedang leluhur pedang di jantung Luo Chen berdetak lebih cepat. Apakah ini warisan dari Patriark? Zhang Qingxi menatap portal yang tidak jauh dari Luo Chen, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Dia juga tahu mengapa Zimowen hanya tahu bahwa warisan leluhur pedang berada di sini, tetapi tidak dapat membuka warisan ini, apalagi mendeteksi informasi di dalamnya. Karena leluhur Jian lahir di kehampaan dan membuka sebuah ruang, meninggalkan warisannya di ruang itu. Pintu di depan Luo Chen adalah pintu masuk ke ruang yang dibuka oleh leluhur Jian, tetapi jika Anda ingin membuka pintu masuk itu, Anda harus membuka pintu dengan jujur sesuai dengan peraturan leluhur Jian. Jika Anda ingin bermain trik, atau bahkan menggunakan kekerasan, ruang di sisi itu akan langsung runtuh, dan benda-benda yang ditempatkan di dalamnya juga akan tersebar dalam turbulensi kehampaan. Luo Chen menatap portal di depannya, tersenyum, memegang embrio pedang di tangannya, dan aura pedang yang mencengangkan terpancar darinya. Pada saat berikutnya, ruang di sekitar Luo Chen menjadi terdistorsi, dan Luo Chen ditutupi dengan cahaya putih samar, dan dia samar-samar dapat melihat bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Luo Chen. Setiap bayangan pedang adalah ilmu pedang yang sangat indah. Teknik rahasia apa ini? Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya ketika dia melihat pemandangan ini, terkejut. Dengan penglihatannya, dia dapat melihat sekilas betapa misteriusnya teknik rahasia Luo Chen. Setiap bayangan pedang adalah gerakan pedang yang sangat indah. Jika meledak, gerakan pedang tersembunyi dalam ribuan bayangan pedang sudah cukup. Biarkan mereka yang berada di alam yang sama lelah mengatasinya. Dapat dikatakan bahwa teknik rahasia ini sangat sulit untuk dipecahkan, dan hanya dapat dijalin dengan kekuatan kasar. Jika Anda ingin menggunakan keterampilan untuk memecahkan teknik rahasia ini, Anda harus memecahkan gerakan pedang tersembunyi di setiap bayangan pedang. Bahkan para pendekar pedang dengan kekuatan luar biasa tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat memecahkan semua ilmu pedang di dunia. Pada saat ini, ada ribuan bayangan pedang di sekitar Luo Chen, dan keterampilan pedang tersembunyi di antara mereka bahkan lebih menakjubkan. Saya mungkin tidak mengalami begitu banyak ilmu pedang, apalagi memecahkannya satu persatu. Dan Zhang Qingxi tahu bahwa teknik rahasia yang digunakan oleh Luo Chen ini bisa menjadi satu-satunya dalam pertempuran, tetapi tujuan sebenarnya dari teknik rahasia ini bukanlah untuk bertarung, tetapi untuk membina generasi muda. Jika Sekte Pedang tingkat tinggi memahami teknik rahasia ini dan menyebarkannya di Sekte Pedang, itu akan cukup untuk dipahami oleh sejumlah besar murid Sekte Pedang, dan orang yang berbeda memiliki pemahaman yang berbeda. Dapat dikatakan bahwa teknik rahasia ini adalah senjata untuk menumbuhkan bakat. Ini adalah teknik rahasia yang diciptakan oleh leluhur pedang senior yang menggabungkan wawasan kendo seumur hidupnya ke dalam tungku, dunia pedang, kata Luo Chen sambil tersenyum. Saat dia berbicara, bayangan pedang yang dikelilingi oleh Luo Chen langsung melesat menuju portal di depannya. Portal di depannya terpelintir, dan akhirnya berubah menjadi pusaran spasial setinggi satu orang, berputar perlahan. Kakak senior Zhang, mari kita lihat warisan apa yang ditinggalkan pendahulu Jianzhu. Luo Chen menoleh untuk melihat Zhang Qingxi dan berkata sambil tersenyum saat dia melihat pusaran spasial berputar perlahan di depannya. Kalau begitu aku akan berada di bawah cahaya kakak muda kali ini. Zhang Qingxi tidak berpura-pura, mengangguk ke Luo Chen, sosoknya melintas, dan dia muncul di belakang Luo Chen. Luo Chen tidak ragu-ragu, melangkah langsung ke pusaran ruang angkasa, dan pada saat dia melangkah ke pusaran ruang angkasa, Luo Chen tampaknya merasakan sesuatu,
sudut mulutnya sedikit berkedut, dan dia langsung memerintahkan Jin Yu untuk meninggalkan area bersalju terlebih dahulu melalui kontrak jiwa. Kembali ke kerajaan awan, hanya saja sebelum Luo Chen bisa mendapat balasan dari Jin Yu, ada kegelapan di depannya, kehilangan kesadaran. Entahlah, setelah sekian lama, Luo Chen perlahan-lahan terbangun. Setelah terbangun, ia menyadari bahwa dirinya terbaring di sebuah gua. Di sebelahnya, Zhang Qingxi juga tidak sadarkan diri. Zhang Qingxi awalnya digunakan untuk menutupi wajahnya. Entah di mana kerudung itu dilempar, menampakkan wajah cantik seperti Ixi. Sejujurnya, meskipun penampilan Zhang Qingxi menakjubkan, tetapi itu hanya yang terbaik. Bukannya tidak bisa disejajarkan dengan Zhang Qingxi, atau bahkan melampaui Zhang Qingxi. Namun, ketika melihat wajah Zhang Qingxi, penampilan Zhang Qingxi tampak ajaib, dan pikiran Luo Chen tanpa sadar tertarik pada Zhang Qingxi. Tidak heran ada begitu banyak lebah dan kupu-kupu gila di wilayah pedang, dan bahkan anak suci pendekar pedang tidak pernah melupakan kakak senior Zhang. Luo Chen segera memalingkan muka, lalu menenangkan diri. Ia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, saya khawatir kakak senior Zhang selain menghancurkan tulang pedang, juga memiliki fisik khusus yang condong ke arah pesona. Memikirkan hal ini, Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikitpun. Dengan fisik yang istimewa, ini adalah kesempatan besar bagi orang biasa untuk memiliki satu jenis, dan Zhang Qingxi memiliki dua fisik istimewa. Selain tulang patah aslinya, Zhang Qingxi memiliki fisik istimewa lainnya. Jika kesempatan ini diketahui oleh Tianjiao lain di daratan, saya khawatir banyak orang akan iri hingga muntah darah. Bahkan jika Luo Chen memiliki sistem, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit iri. Saat ini, namun, Luo Chen segera tenang. Itu adalah kesempatan besar bagi Zhang Qingxi untuk memiliki dua fisik istimewa sendirian, tetapi jelas bahwa kedua fisik istimewa ini juga menyebabkan banyak masalah bagi Zhang Qingxi. Di antaranya, tulang pedang patah yang dimiliki Zhang Qingxi sendiri tidak lengkap. Meskipun hanya sebagian yang hilang, kekuatan yang dapat dikerahkan bukan 1 dari 10. Jika bukan karena Luo Chen yang menebus kehancurannya tulang pedang, saya khawatir Zhang Qingxi tidak akan dapat mengerahkan kekuatan 30% dari tulang pedang patah dalam hidupnya. Dan tidak perlu dijelaskan lagi tentang fisik istimewa lainnya yang dimiliki oleh Zhang Qingxi, karena fisik istimewa ini, Zhang Qingxi harus menutupi wajahnya dengan kerudung tipis sepanjang hari, agar tidak menimbulkan banyak masalah bagi dirinya sendiri. Sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya, Luo Chen melihat sekeliling, dan akhirnya duduk di tempat dan memasuki kondisi kultivasi. Situasi di sini tidak diketahui, dan Zhang Qingxi tidak sadarkan diri lagi. Jika dia pergi dengan gegabah, Zhang Qingxi tidak akan mampu mengatasi perubahan apapun, jadi Luo Chen tidak terburu-buru meninggalkan gua untuk menyelidiki situasi di luar. Tidak lama kemudian, Zhang Qingxi yang tidak sadarkan diri tiba-tiba tersedak dan membuka matanya perlahan, tetapi masih ada sedikit kemalasan dan kebingungan di matanya. Hah, di mana ini? Zhang Qingxi mengusap matanya dan menatapnya dengan bingung. Mendengar suara Zhang Qingxi, Luo Chen segera mengalihkan perhatiannya ke Zhang Qingxi. Karena setelah mengetahui bahwa Zhang Qingxi tampaknya memiliki fisik khusus lain yang condong ke arah pesona, Luo Chen telah menunjukkan mata pemecah ilusi. Dengan kemampuan mata pemecah ilusi untuk melihat melalui ilusi, Luo Chen tidak akan terlalu terpengaruh bahkan jika dia melihat langsung ke Zhang Qingxi. Saat ini, saya tidak terlalu mengelak. Bagaimanapun, fisik tipe pesona, cara kerjanya mirip dengan metode ilusi dan serangan jiwa, dan semuanya secara langsung memengaruhi level jiwa, dan mata tipu daya yang dia kembangkan sangat terkendali terhadap metode ini. Dan melihat penampilan Zhang Qingxi yang malas, Luo Chen juga diam-diam tersenyum dalam hatinya. Saudari utama Jianzong Wan Huafeng ini selalu berwatak dingin, siapa yang mengira bahwa dia akan menunjukkan postur yang malas dan bingung seperti itu. Kakak senior, apakah kamu sudah bangun? Luo Chen menggelengkan kepalanya, menahan senyum. Ini adalah ruang yang diciptakan oleh leluhur pedang senior. Warisan leluhur pedang senior seharusnya ada di sini, tetapi aku belum sempat menjelajahi sekitarnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi di sini. Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi dengan cepat bereaksi, memikirkan posturnya sebelumnya, rona merah muncul di wajahnya. Luo Chen sepertinya tidak melihat ekspresi Zhang Qingxi. Dia berdiri dan berjalan keluar dari gua. Sambil berjalan, dia berkata, kakak senior, karena kamu sudah bangun,
maka kita juga harus bergegas dan menyelidiki situasi di sekitar. Ngomong-ngomong, kakak, kerudungmu sepertinya hilang saat kamu melewati lorong spasial. Kakak, apakah kamu ingin mencari sesuatu yang lain untuk menyembunyikan wajahmu? Mendengar kata-kata Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Luo Chen. Rona merah di wajahnya perlahan menghilang, dan dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia pikir dia bukan negara yang cantik, tetapi penampilannya tidak buruk, ditambah dengan kecantikan alaminya, dia tidak tahu berapa banyak talenta muda yang tertarik padanya. Di domain pedang, orang-orang yang mengejarnya dapat berperingkat dari kaki puncak Wanhua. Pergi keluar gerbang kota Zujian. Dan sikap Luo Chen, tidak diragukan lagi membuat Zhang Qingxi frustrasi. Namun, Zhang Qingxi juga tahu prioritasnya, dan tidak terlalu khawatir tentang masalah ini, mengeluarkan kerudung biru muda dari cincin alam semesta untuk menutupi wajahnya, dan mengikuti Luo Chen keluar gua. Tidak lama setelah keluar, Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Adik Luo, kamu melihat wajah asliku, jadi kamu tidak terpengaruh." Meskipun dia tidak cantik jelita, penampilannya tidak buruk, dan yang terpenting adalah tubuhnya yang indah sangat menarik bagi makhluk yang melihat wajah aslinya. Ini adalah fakta besi yang telah diverifikasi oleh banyak jenius di domain pedang. Bahkan murid perempuan Wan Huafeng tidak dapat menahan daya tarik tubuh Bai Huamei-nya. Di Wan Huafeng, hanya gurunya, tetua Wan Huafeng Yunjin, yang tidak dapat terpengaruh oleh tubuh Bai Huamei dengan kultivasinya yang mendalam. Dan inilah mengapa dia selalu mengenakan cadar untuk menutupi wajahnya. Bukan karena dia memiliki hobi khusus, atau karena dia terlalu sombong tentang penampilannya, tetapi hanya untuk mengisolasinya dari pengaruh Bai Huamei, karena selama dia tidak dapat melihat wajah aslinya, Bai Huamei dapat menunjukkan efeknya akan sangat melemah. Luo Chen terdiam sejenak, dan tidak menoleh ke belakang, kakak senior seharusnya memiliki fisik istimewa lain selain tulang pedang yang patah. Jika tebakanku tidak salah, itu seharusnya adalah fisik yang condong ke arah pesona. Ya, aku memiliki tubuh yang indah, yang sangat menarik bagi makhluk yang melihat wajahku. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata, itulah sebabnya aku menggunakan cadar untuk menutupi wajahku. Benar saja, nada bicara Luo Chen tidak mengejutkan. Dia sudah menebak, dan sekarang kata-kata Zhang Qingxi hanya menegaskan tebakannya. Tubuh melankolis 100 bunga milik kakak senior juga berguna bagiku. Luo Chen tersenyum dan berkata, hanya saja aku berlatih teknik pupil, jadi aku tidak terpengaruh. Hati Zhang Qingxi menjadi sangat seimbang setelah mendengar ini. Dia pikir Luo Chen benar-benar tidak terpengaruh oleh tubuhnya yang menawan, ternyata mengandalkan teknik pupil khusus. Biar ku katakan saja, Zhang Qingxi bergumam pelan, bahkan jika itu adalah sepotong kayu, itu akan penuh kasih sayang di hadapan tubuh yang indah. Luo Chen tidak mendengar gumaman Zhang Qingxi, dan berjalan langsung keluar gua. Tak lama kemudian, Luo Chen keluar dari gua, dan yang menarik perhatiannya adalah gurun. Di gurun itu, berbagai macam senjata pedang disisipkan. Entah apakah itu ilusi. Luo Chen samar-samar merasakan pedang-pedang itu. Spiritualitas. Kita harus tahu bahwa meskipun senjata dengan spiritualitas tidak terlalu berharga, itu bukanlah hal yang buruk. Pedang-pedang di gurun di depan Anda tidak dapat dilihat sekilas. Saya khawatir setidaknya ada 1.000.000 pegangan, dan 1.000.000 pegangan itu memiliki senjata spiritual. Itu juga senjata seperti pedang, yang bukan sesuatu yang bisa diambil oleh siapapun. Bahkan sekte pedang, mustahil untuk menghasilkan 1.000.000 pedang spiritual sekaligus. Mungkin saja untuk mengumpulkan kekuatan domain pedang, tetapi melakukan hal itu niscaya akan melubangi sebagian besar latar belakang domain pedang. Sama sekali tidak mungkin bagi domain pedang untuk melakukan hal seperti itu. Jadi melihat jutaan pedang spiritual ini, meskipun Luo Chen telah melihat banyak pemandangan besar, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut saat ini. Pada saat ini, suara terkejut Zhang Qingxi juga terdengar di belakang Luo Chen. Yah, bukankah pedang-pedang ini memiliki spiritualitas? Tidak heran Zhang Qingxi begitu ceroboh. Pemandangan itu terlalu menakjubkan. Kekuatan sekte pedang mungkin tidak dapat memperoleh tidak kurang dari 1.000.000 pedang dengan spiritualitas yang tersebar di gurun ini. Dampak visual semacam ini sangat kuat. Siapapun akan merasa terkejut saat melihat gambarnya. Anda harus tahu bahwa bahkan kolam pedang di kota pedang hanya memiliki 1.000.000 pedang panjang, dan sebagian besar dari mereka tidak memiliki spiritualitas. Meskipun demikian,
Untuk melemparkan kolam pedang, domain pedang telah menghabiskan banyak warisan. Tetapi sekarang ada tontonan di luar Jianqi yang muncul di depannya, mengapa Zhang Qingxi tidak bersemangat? Saya khawatir ini masalahnya, kata Luo Chen setelah mendengar ini. Setelah keheranan singkat, dia kembali sadar. Meskipun pemandangan di depannya tampak sangat mengejutkan, Luo Chen tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari tahu poin-poin pentingnya. Pedang panjang ini mungkin dibuat oleh leluhur pedang sesuka hati. Ketika leluhur pedang menempatkannya di sini, pedang ini mungkin tidak memiliki spiritualitas. Mereka hanya dipengaruhi oleh warisan leluhur pedang. Seiring berjalannya waktu, pedang ini perangkat tersebut secara bertahap memperoleh spiritualitas. Terlebih lagi, Luo Chen juga menemukan bahwa meskipun pedang ini memiliki spiritualitas, mereka tidak memiliki banyak spiritualitas, yang jauh lebih buruk daripada senjata-senjata dengan spiritualitas di dunia luar, seolah-olah mereka dibuat oleh beberapa teknik rahasia. Mari kita lihat, Luo Chen menunjuk ke gurun di depannya, dan berkata kepada Zhang Qingxi, warisan leluhur pedang senior mungkin tetap di sini. Setelah mendengar ini, Zhang Qingxi juga menekan keraguan di hatinya, mengikuti Luo Chen dan berjalan menuju gurun. Kecepatan Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak lambat. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk melangkah ke gurun. Saat Luo Chen dan Zhang Qingxi menginjakan kaki di gurun, pedang yang tidak bergerak tiba-tiba berdengung. Untuk sesaat, cahaya dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari pedang, berubah menjadi sosok yang kabur, menatap Luo Chen dan Zhang Qingxi. Sungguh niat pedang yang kuat. Luo Chen sedang memperhatikan sosok-sosok itu, dan warna yang bermartabat tidak dapat membantu melewati matanya, dan berkata dengan emosi. Meskipun wajah-wajah sosok-sosok itu kabur, mata mereka sangat jelas, tetapi ada niat pedang yang kuat di mata sosok-sosok itu. Jika mereka saling memandang, mereka akan dengan mudah ditusuk oleh niat pedang yang luar biasa. Hanya saja metode-metode ini dapat memainkan peran penting terhadap prajurit biasa dan bahkan Jian Xiu, tetapi di depan Luo Chen, metode ini tidak dapat melakukan apapun. Belum lagi mata delusi yang dipupuknya sangat terkekang terhadap metode-metode ini. Hanya mengandalkan keinginannya sendiri untuk membunuh Kendo, niat pedang yang tersembunyi di mata para tokoh ini seharusnya tidak memengaruhinya. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Qingxi. Meskipun dia tidak memadatkan keinginan ilmu pedang seperti Luo Chen, dan memiliki teknik rahasia mematahkan mata, tetapi berhasil menyelesaikan tulang pedangnya yang patah, dia memiliki daya tahan yang sangat kuat terhadap metode-metode ini. Ditambah lagi dia menyadari niat pedang yang akan datang, dan niat pedang biasa untuk memengaruhinya tidak diragukan lagi adalah mimpi. Ini adalah, Zhang Qingxi menatap sosok-sosok yang kabur, merenung sejenak, dan kemudian sedikit tidak yakin, adik Luo, benda-benda ini tampaknya adalah boneka pedang. Boneka pedang, mata Luo Chen memadat ketika dia mendengar kata-kata itu, matanya tertuju pada sosok-sosok yang kabur itu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, bagaimana mungkin? Sebagai tukang reparasi pedang, Luo Chen tidak asing dengan kata boneka pedang. Yang disebut boneka pedang mengacu pada pedang yang tidak dapat dikendalikan oleh pedang di tangannya, dan akhirnya dimakan kembali oleh senjata di tangannya dan direduksi menjadi boneka yang dikendalikan oleh senjata di tangannya. Dan kekuatan perbaikan pedang semacam ini yang direduksi menjadi boneka pedang juga sangat menakutkan, dan yang lebih penting, karena dibalas oleh pedang di tangan, boneka pedang tidak memiliki emosi sama sekali, juga tidak takut padanya. Kekuatan tempurnya lebih dari itu sebelum menjadi boneka pedang. Tanpa penurunan sedikit pun, tidak akan ada perbaikan kecil. Dalam catatan sejarah benua semesta, setiap kali boneka pedang muncul, akan menimbulkan kegaduhan. Menurut berita yang dipelajari Luo Chen, sejak zaman kuno, boneka pedang di benua semesta sangat sedikit, dan mungkin hanya beberapa puluh ribu secara total. Dan di atas gurun, ada lebih dari 1 juta orang dengan wajah kabur. 1 juta boneka pedang, kekuatan semacam ini cukup untuk merusak salah satu dari ratusan ras. Tidak peduli seberapa berani leluhur pedang, tidak mungkin melakukan hal seperti itu dengan mengorbankan dunia. Terlebih lagi, kelahiran boneka pedang juga sangat menuntut, dan kesulitan membuat boneka pedang dengan tenaga manusia tidak kurang dari menerobos ke alam guru suci. Dalam pandangan Luo Chen, untuk membuat 1 juta boneka pedang, saya khawatir hanya pemilik ruang misterius yang dikuasainya, yaitu, senior yang menyebut dirinya, Xiao Tian, yang memiliki kemampuan ini. Zhang Qingxi secara alami tahu mengapa Luo Chen begitu terkejut.
Dia menduga bahwa ketika sosok-sosok yang samar itu adalah boneka pedang, keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar daripada Luo Chen. Namun, sosok-sosok samar di depannya ini tidak berbeda dengan catatan tentang boneka pedang yang telah dipelajarinya. Meskipun aku tidak ingin mempercayainya, karena jutaan pedang dengan spiritualitas dapat muncul di sini, itu tidak dapat diterima bahkan jika ada jutaan boneka pedang lagi. Zhang Qingxi tidak tahu kapan dia telah mengeluarkan pedang dingin itu dan melihatnya. Tidak jauh dari sana, kerumunan sosok berwajah kabur berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-kata Zhang Qingxi, mata Luo Chen berbinar, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Aku mengerti. Luo Chen melepas embrio pedang di punggungnya dan berkata sambil tersenyum, aku hampir tertipu. Kakak senior, kamu benar. Sosok-sosok itu memang boneka pedang, tetapi boneka pedang itu tidak lengkap. Tidak ada yang lengkap. Bab 1066, pria berbaju hijau, mendominasi legenda. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Pada titik ini, senyum Luo Chen bahkan lebih kuat. Sebelumnya, dia terkejut dengan dampak dari jutaan pedang spiritual, jadi dia secara tidak sadar menentukan bahwa boneka pedang jutaan itu adalah boneka pedang sungguhan. Jadi ketika Zhang Qingxi menebak boneka pedang itu, dia secara tidak sadar menolaknya. Ini tidak mungkin, tetapi setelah kembali sadar sekarang, Luo Chen menemukan petunjuknya. Yaitu, spiritualitas yang dimiliki oleh jutaan pedang spiritual itu sangat lemah, hanya sedikit lebih kuat daripada yang tidak memiliki spiritualitas. Bagaimana senjata semacam ini dapat menangkal perbaikan pedang dan mengubahnya menjadi pedang? Di mana bonekanya? Anda harus tahu bahwa pedang yang dapat mengalahkan master pedang adalah semua pedang terkenal dalam sejarah benua Qiankun, dan pedang-pedang itu memiliki ciri umum, yaitu, spiritualitas yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Spiritualitas yang terkandung dalam senjata pedang di depan mereka sama sekali tidak cukup untuk menangkal master pedang dan mengubahnya menjadi boneka pedang. Bagaimana mereka bisa menciptakan jutaan boneka pedang? Dan setelah menebak-nebak dalam hatinya, Luo Chen langsung menggerakkan Po Miaoyan, dan di bawah tatapan Po Miaoyan, detail dari apa yang disebut boneka pedang itu bahkan lebih tidak terlihat. Ada aura pedang di hati setiap sosok yang kabur, dan aura pedang itu terhubung ke aura pedang panjang terdekat dari sosok-sosok yang kabur itu. Benar saja, dengan menghancurkan delusi, Luo Chen juga melihat melalui detail dari apa yang disebut boneka pedang, mulutnya berkedut, dan tersenyum. Ternyata roh pedang digunakan sebagai media untuk mempertahankan keberadaannya sendiri. Meskipun terlihat mirip dengan boneka pedang, tetapi dibandingkan dengan boneka pedang yang sebenarnya, ada perbedaan. Jika Anda benar-benar ingin mengatakannya, hal-hal ini hanya dapat dianggap sebagai boneka, tidak layak disebut boneka pedang. Pada titik ini, mata Luo Chen memadat, dan embrio pedang di tangannya bergetar tiba-tiba, dan energi pedang yang mengandung keinginan untuk membunuh pedang menyapu, secara langsung menghancurkan ratusan senjata pedang di depannya, dan sosok yang terhubung dengan aura senjata pedang itu juga langsung hilang menjadi gumpalan asap. Namun, Luo Chen telah memperhatikan bahwa spiritualitas yang terkandung dalam senjata pedang yang dihancurkannya tidak menghilang karena senjata pedang yang mereka gunakan hancur, tetapi malah jatuh ke senjata pedang di sekitarnya. Saya mengerti. Luo Chen tersenyum lebih lebar di wajahnya ketika dia melihat pemandangan ini, dan berkata sambil tersenyum, apa yang disebut senjata pedang berinspirasi jutaan ini mungkin hanya diciptakan oleh beberapa pedang spiritual. Leluhur pedang senior mengandalkan metode yang mengguncang bumi untuk memisahkan spiritualitas pedang-pedang suci itu, menyegelnya dalam pedang panjang biasa, dan meletakkannya di sini. Ini menciptakan suatu keajaiban. Yang disebut boneka pedang itu juga boneka yang dibentuk dengan bantuan spiritualitas dan aura spiritual dari dunia sekitar. Ketika Zhang Qingxi mendengar kata-kata itu, ada ekspresi terkejut di wajahnya, dan berkata dengan emosi, jangan katakan apa-apa lagi. Dampak visual dari pemandangan seperti itu benar-benar kuat. Jika digantikan oleh seorang prajurit umum, menghadapi pemandangan seperti ini, saya khawatir itu akan hilang. Zhan Xin, bagaimana kamu bisa menyelidiki dengan saksama apakah ada masalah dalam hal ini? Begitu kata-kata Zhang Qingxi jatuh, ada ledakan tepuk tangan di atas gurun kosong itu. Ekspresi Luo Chen dan Zhang Qingxi berubah. Mereka melihat ke arah asal suara itu, hanya untuk menemukan bahwa sosok seorang pria berbaju biru muncul di udara entah bagaimana, dengan pedang panjang di bawah kakinya, dengan wajah di wajahnya. Senyum sembrono, ya,
Aku tidak menyangka kamu bisa melihat pengaturan Tuan, tetapi itu bisa dianggap sedikit wawasan. Pria berbaju biru itu tampak sembrono dan berkata dengan ringan, kamu telah melewati level pertama. Ada 2 level selama kamu bisa melewatinya, kamu dapat mengambil warisan yang ditinggalkan oleh Tuan. Berbicara tentang ini, ekspresi pria berbaju hijau berfluktuasi untuk pertama kalinya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, jangan berpikir bahwa warisan di sini sama dengan yang ada di tempat lain. Ini adalah warisan Tuan yang sebenarnya, bukan jejak jiwa Tuan yang terbagi. Warisan lain dapat dibandingkan. Guru, membagi jiwa. Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung ketika mendengar pria berbaju biru itu. Namun Luo Chen di sampingnya terkejut, dan ekspresi yang jelas muncul di hatinya. Kata-kata pria berbaju hijau itu mengingatkannya pada adegan yang terekam di pedang batu yang pernah dilihatnya di lantai 5 perpustakaan Jianzhong. Di zaman terakhir, leluhur Jian dan puluhan puncak legendaris dengan tulang pedang Jian Xiu bersama-sama menciptakan Jian Yuan. Jadi ke-11 dari benua legendaris itu disegel di Abyss of Burial, dan dia menggunakan Jian Yuan untuk itu dilarang. Dan tidak diizinkan untuk dilahirkan. Karena alasan ini, tulang pedang itu dikutuk, dan tulang pedang yang lengkap tidak dapat dilahirkan di era ini, dan leluhur pedang tertidur lelap setelah kelelahan, dan hanya seberkas jiwa yang terbagi berjalan di era ini dan menerobos nama leluhur pedang, dan membuka domain pedang, mendirikan sekte pedang. Sekarang setelah dia mendengar pria di Xingyi menyebutkan secerca pemisahan jiwa, Luo Chen segera memikirkan tubuh leluhur pedang yang memimpin segel jadi ke-11 dalam legenda era sebelumnya. Guru yang Anda katakan adalah leluhur pedang senior yang menyegel jadi ke-11 di era terakhir. Luo Chen menatap pria berbaju hijau dengan ekspresi serius. Era terakhir, jadi ke-11. Zhang Qingxi bahkan lebih tidak mengerti ketika mendengar kata-kata itu. Meskipun keluarganya dari keluarga Zhang dianggap sebagai kekuatan yang kuat di domain pedang, dia mempelajari banyak rahasia setelah memasuki sekte pedang. Dia tidak tahu banyak tentang Yi Jiyuan. Dan apa itu jadi ke-11, dia belum pernah mendengarnya. Tanpa diduga, kamu tahu hal-hal ini. Setelah pria berbaju biru mendengar kata-kata Luo Chen, wajahnya tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Dia menatap Luo Chen sedikit kurang sembrono, dan sedikit lebih jujur. Jelas, pria berbaju biru menganggap Luo Chen sebagai keberadaan pada tingkat yang sama, dan merasa bahwa dia dapat berdialog yang setara dengan dirinya sendiri. Ya, pria berbaju hijau itu mengangguk dan berkata dengan bangga, Tuanku adalah ahli pedang yang memimpin segel jadi ke-11 di era terakhir. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata antara leluhur pedang dan master pedang, maknanya sama sekali berbeda. Leluhur pedang hanyalah orang kuat pertama yang melangkah ke alam leluhur dengan pedang di era ini. Ini adalah leluhur pedang yang dihormati. Namun, master pedang berbeda. Dia adalah orang kuat yang mendominasi alam. Dia berada di atas makhluk yang tak terhitung jumlahnya di benua semesta. Satu kata saja sudah cukup untuk menentukan naik turunnya sebuah klan dan keberadaan situasi daratan yang mengerikan. Keberadaan seperti itu adalah keberadaan benua semesta yang sebenarnya. Masternya adalah orang yang sangat kuat, master pedang, dan dihormati sebagai master pedang oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Yang disebut pembangkit tenaga alam leluhur, di depan pembangkit tenaga alam yang mendominasi, tidak lebih dari semut. Sejak keberadaan benua semesta, hanya 6 kekuatan dominasi yang telah lahir di antara langit dan bumi. Mereka benar-benar tertinggi, bahkan banyak kekuatan leluhur mungkin tidak mengetahui keberadaan dominator, karena mereka tidak memiliki kualifikasi ini. Tidak, kamu memiliki aura orang kuat yang setingkat dengan mastermu. Saat pria berbaju biru itu berbicara, tatapannya tertuju pada Luo Chen sejenak, lalu tatapannya memadat, dan dia berkata dengan heran, tidak heran kamu tahu berita ini, ternyata ada yang lain. Keturunan dari Tuan, hati Luo Chen bergetar ketika mendengar pria berbaju biru itu, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia belum pernah mendengar tentang alam dominasi, tetapi pria berbaju biru ini masuk akal dan tidak tampak palsu, jadi itu hanya menunjukkan bahwa dia memang memiliki sesuatu yang ditinggalkan oleh alam dominasi yang kuat. Hanya sistem dan ruang aneh itu yang dapat dia lakukan dengan kekuatan alam dominasi. Dan keberadaan sistem itu bahkan mungkin tidak diperhatikan oleh yang kuat dalam dominasi, jadi hanya ada kemungkinan lain, yaitu, apa yang disebut aura yang kuat dalam dominasi yang dirasakan pria berbaju biru itu hanyalah ruang aneh yang telah dikuasainya. Mungkinkah pendahulu yang mengaku sebagai Xiao Tian,
adalah penguasa legendaris dari dominasi. Luo Chen bingung, tetapi dia tidak menunjukkannya, ekspresinya tenang, dan orang-orang tidak dapat melihat sedikit pun kelainan. Zhang Qingxi di samping terkejut. Apakah itu jadi ke-11 atau yang disebut alam dominasi? Itu sama sekali bukan berita yang bisa dia pahami. Adik Luo, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Luo Chen yang sedikit terkejut. Untuk waktu yang lama, meskipun Zhang Qingxi tahu bahwa Luo Chen berbakat, dia tidak berpikir dia tidak bisa mengejar Luo Chen, tetapi kali ini berbeda. Setelah mempelajari informasi itu, dia merasa bahwa Luo Chen di depannya menjadi sangat aneh, dan Luo Chen yang awalnya dia kenal benar-benar berbeda. Mendengar suara Zhang Qingxi, Luo Chen teringat akan keberadaan Zhang Qingxi di sampingnya, dan wajahnya sedikit berubah. Ekspresi pria berbaju biru itu juga menjadi sedikit galak. Berita tentang alam dominasi tentu saja bukan rahasia baginya dan keturunan alam dominasi yang kuat seperti Luo Chen, tetapi itu adalah rahasia yang mengejutkan bagi orang lain. Bahkan jika alam leluhur kuat, hanya ada beberapa eksistensi yang mengetahui keberadaan alam yang mendominasi, dan Zhang Qingxi hanyalah seorang kaisar bela diri tingkat 9, dan tidak ada hubungannya dengan alam yang mendominasi. Sekarang dia mengetahui keberadaan alam yang mendominasi. Itu adalah kesalahannya. Melihat perubahan ekspresi pria berbaju biru, Luo Chen tanpa sadar melindungi Zhang Qingxi di belakangnya, menatap pria berbaju biru dengan mata tajam. Kali ini insiden itu masih karena dia. Jika dia tidak menyebutkan Tuan Pedang, pria berbaju biru tidak akan mengatakan berita tentang Tuan, dan Zhang Qingxi telah benar-benar menderita bencana. Kamu ingin melindunginya. Melihat gerakan Luo Chen, pria berbaju biru itu memadatkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam. Jika tidak ada Luo Chen, dia tentu tidak akan ragu, dan akan langsung menghapus ingatan Zhang Qingxi, tetapi sekarang Luo Chen ada di sampingnya, dia sedikit malu. Luo Chen berbeda dari Zhang Qingxi. Ini adalah keturunan dari Master Alam Dominasi, dan statusnya bahkan lebih tinggi darinya. Jika Luo Chen berdosa, bahkan jika dia memiliki Master Pedang di belakangnya, dia harus melepaskannya saat itu. Bagaimanapun, dia hanyalah boneka yang disempurnakan oleh Master Pedang, tetapi Luo Chen adalah pewaris Master Alam yang sebenarnya. Luo Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi matanya menjadi lebih tajam. Dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara sekarang, itu hanya akan menjadi kontraproduktif. Sebaliknya, itu adalah cara terbaik untuk menanggapi secara langsung untuk mengekspresikan sikapmu. Melihat gerakan Luo Chen, pria berbaju hijau itu juga sedikit bingung. Meskipun dia dapat dengan mudah melenyapkan Luo Chen dan Zhang Qingxi dengan kekuatannya. Namun, Luo Chen, sebagai keturunan dari pembangkit tenaga listrik Domination Realm, pasti memiliki pukulan balik yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Domination Realm. Jika dia adalah pembunuh terhadap Luo Chen, saya khawatir dia akan menyentuh orang di belakang Luo Chen sebelum dia dapat membunuh Luo Chen. Pembangkit tenaga listrik Domination Realm tertinggal di tubuh Luo Chen, langsung memusnahkannya. Kedua belah pihak benar-benar jatuh ke jalan buntu untuk sementara waktu, dan Zhang Qingxi juga tidak berbicara. Dia dapat mendeteksi niat membunuh yang dilepaskan oleh pria berbaju biru. Faktanya, jika Luo Chen tidak berada di depannya, pria berbaju biru itu akan memiliki terlepas dari keraguannya. Saya khawatir pria berbaju biru dapat mencabik-cabiknya dengan niat membunuhnya sendiri. Namun, Luo Chen dan pria berbaju biru tidak berdiri dalam jalan buntu lama, karena pusaran gelap tiba-tiba muncul di samping Luo Chen. Saat berikutnya, tubuh ganas naga api penyucian Heitan muncul dari pusaran, dan mata naga emas menatapnya. Melihat pria berbaju hijau, Luo Chen dapat merasakan bahwa saat Heitan muncul, tubuh pria berbaju biru itu sedikit gemetar, jelas dia takut pada Heitan. Xing Yi, singkirkan niat membunuhmu. Heitan menatap pria berbaju hijau itu, dengan keagungan yang kuat dalam kata-katanya, jika kamu melepaskan niat membunuh kepada keturunan tuanku lagi, aku tidak keberatan menembakmu untuk membunuhmu. Jatuh, aku percaya Tuan Pedang tidak akan berperang dengan tuanku hanya karena aku melenyapkanmu. Mendengar kata-kata Heitan, pria berbaju biru itu menjadi sangat muram, tetapi setelah ragu-ragu beberapa saat, dia akhirnya menyingkirkan niat membunuhnya. Heitan, gadis kecil itu tahu keberadaan alam dominasi, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Akan tetapi, meskipun Xing Yi, pria di Qingshan, telah menahan niat membunuhnya, dia tetap menunjuk Zhang Qingxi dan berkata dengan suara yang dalam. Potong,
Tuan ini mengira itu adalah peristiwa besar yang akan memungkinkanmu melepaskan niat membunuh kepada keturunan tuanku dengan cara apapun. Heitan memutar matanya ketika mendengar ini, dan berkata dengan jijik, keberadaan alam dominasi bukanlah rahasia. Prajurit biasa tidak mengetahuinya, tetapi kekuatan dan kesempatan mereka tidak cukup. Karena gadis kecil itu memiliki kesempatan ini, bahkan jika dia tahu. Apa masalahnya dengan keberadaan tuan yang kuat? Terlebih lagi, tempat ini awalnya adalah tempat uji coba yang ditinggalkan oleh Tuan Pedang. Tujuannya adalah untuk memilih keturunan bagi Tuan Pedang. Karena gadis kecil itu telah memasuki tempat ini, bagaimana dengan keberadaan Tuan? Setelah mengatakan itu, Heitan mengepakkan sayapnya 2 kali dan berkata dengan jijik, saya pikir kamu telah duduk di sini terlalu lama dan otakmu berkarat. Mendengar kata-kata Heitan, wajah Xing Yi tenggelam, dan dia berencana untuk menyerang. Meskipun dia adalah boneka, kebijaksanaan spiritualnya jauh dari sebanding dengan naga jahat seperti Heitan. Sekarang setelah Heitan diejek, bagaimana dia bisa tetap tenang? Kenapa? Apakah kamu ingin melawan tuan ini? Melihat ekspresi Xing Yi berubah, mata Heitan menjadi lebih meremehkan, dan dia berkata dengan ringan, kamu bukan musuh tuan ini. Hampir sama saja dengan Zhen Wu untuk keluar. Setelah selesai berbicara, Heitan melirik Xing Yi, langsung membuka pusaran ruang dan masuk, menghilang. Heitan tidak mengatakan sesuatu yang mengancam, karena kemunculannya sudah menjadi pencegah terbaik. Selama pikiran Xing Yi tidak memiliki masalah, mustahil untuk menyerang Luo Chen dan Zhang Qingxi. Setelah Heitan pergi, Xing Yi melirik Luo Chen. Meskipun dia tidak berdamai, dia tetap berkata, baiklah, karena Heitan telah maju sendiri, aku tidak peduli tentang ini. Tetapi kamu sudah menjadi pewarisnya, tetapi warisan dari Tuan tidak dapat diserahkan kepadamu. Xing Yi berhenti sejenak setelah membicarakannya, dan kemudian melanjutkan, jika gadis kecil di sebelahmu dapat lulus ujian yang ditinggalkan oleh Tuan, aku dapat memberinya warisan dari Tuan. Sedangkan untukmu, kamu dapat menunjukkan warisan dari Tuan pada saat itu. Tetapi intinya tidak dapat diserahkan kepadamu. Luo Chen tidak terkejut ketika mendengar perkataan Qing Yi. Saat Heitan muncul, dia sudah tahu bahwa dia tidak ada hubungannya dengan warisan dari penguasa pedang, karena dia adalah penguasa ke-9 dari ruang misterius itu, dan dia berharap untuk mendapatkan semua yang ditinggalkan oleh pendahulu yang menyebut dirinya, Xiao Tian. Dari sikap Heitan, pendahulu yang menyebut dirinya, Xiao Tian, jelas juga ada di alam yang mendominasi, dan meskipun dia memiliki kristal pedang leluhur pedang di depannya, tetapi leluhur pedang hanyalah seberkas jiwa yang dibagi oleh penguasa pedang, meskipun setelah memperoleh kristal pedang leluhur pedang, dia memenuhi syarat untuk terpapar pada warisan sejati dari penguasa pedang, tetapi sayangnya sebelum dia bersentuhan dengan warisan sejati dari penguasa pedang, dia terlebih dahulu menjadi penguasa ke-9 dari ruang misterius itu. Tidak apa-apa, Luo Chen menatap Xing Yi, mengangguk, dan berkata dengan ringan, jika kakak perempuanku dapat melewati 2 ujian yang tersisa, aku harap kamu tidak akan mengingkari janjimu. Hati Zhang Qingxi di samping tidak bisa tidak menjadi panas. Dari percakapan sebelumnya antara Heitan dan Xing Yi, dia sudah tahu peluang menakjubkan apa yang tersembunyi di sini. Warisan dari seorang penguasa alam. Meskipun dia tidak tahu apa yang diwakili oleh alam dominasi, dari sikap Heitan dan Xing Yi, dia juga dapat menebak bahwa alam dominasi jelas merupakan alam yang jauh di atas alam leluhur, warisan dari alam dominasi yang kuat. Tentu saja, nilainya tidak perlu dikatakan. Awalnya, dia tidak memiliki pemikiran apapun tentang warisan ini, karena warisan ini dibuka oleh Luo Chen. Dia dapat mempelajari tentang keberadaan alam dominasi, dan dia telah melihat senjata pedang sejuta dan boneka pedang sejuta ini. Dia sudah merasa puas, tetapi sekarang, sebagai keturunan dari penguasa alam dominasi lainnya, tidak ada cara untuk mewarisi warisan penguasa pedang, kesempatan ini tiba-tiba jatuh padanya. Rao adalah temperamen Zhang Qingxi yang selalu dingin, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bersemangat saat ini. Xing Yiku selalu mengatakan hal-hal baik, belum lagi karena gadis kecil di sebelahmu telah memasuki ruang ini, dia secara alami memenuhi syarat untuk diwariskan oleh tuannya. Qing Yi melirik Luo Chen dan berkata dengan ringan, tetapi ujian yang ditinggalkan oleh tuannya tidak dapat dilewati oleh siapapun. Jika itu kamu, mungkin ada sedikit harapan. Gadis kecil di sebelahmu memiliki peluang kurang dari 20% untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh tuannya. Sebaiknya kamu tidak memiliki harapan apapun. Bukankah masih ada harapan 20%?
Luo Chen tersenyum dan berkata dengan ringan, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Saat dia berkata, Luo Chen menoleh untuk melihat Zhang Qingxi, dan berkata sambil tersenyum, kakak senior, selanjutnya aku akan mengandalkanmu, bolehkah aku melihat warisan dari Master Pedang, tetapi semuanya akan jatuh padamu. Adik Luo, jangan khawatir, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk lulus ujian, kata Zhang Qingxi dengan anggukan tegas ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Menarik, melihat reaksi Zhang Qingxi, Xing Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, lalu berkata dengan ringan, juga, dewa telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak ada orang luar yang memasuki tempat ini. Mungkin kamu bisa membawa kesenangan bagi dewa. Gadis kecil, jika kamu siap, beritahu dewa, dan dewa akan membuka ujian yang ditinggalkan oleh tuanku untukmu. Terima kasih, senior, telah membuka ujian yang ditinggalkan oleh Master Pedang, Zhang Qingxi berkata langsung kepada Xing Yi tanpa ragu-ragu. Dia tahu bahwa sulit baginya untuk tetap tenang dalam menghadapi warisan dari Lord of Swords. Jika dia terlambat, mentalitas untung ruginya dapat dengan mudah memengaruhi kondisinya, mencegahnya mengerahkan kekuatannya dengan sempurna. Oleh karena itu, Zhang Qingxi sama sekali tidak berhenti melakukan dua hal, dan langsung memotong jalan belakangnya sendiri, memaksanya untuk menghabiskan seluruh energinya untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh penguasa pedang. Xing Yi tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu. Dengan lambaian tangannya, sejuta pedang digurun sedikit. Bergetar, saat berikutnya, niat pedang yang mencengangkan langsung memenuhi gurun. Adapun boneka-boneka yang awalnya melekat pada keberadaan senjata pedang, mereka menghilang seketika. Ujian kedua yang ditinggalkan oleh guru adalah menemukan pedang roh 9 tangan yang menjadi mata guru dalam formasi pedang roh pengumpul ini. Qing Yi menatap Zhang Qingxi dan berkata dengan ringan, kamu adalah basis kultivasi Kaisar Bela Diri kelas 9, jadi ada 3 bulan, dalam waktu 3 bulan, selama kamu dapat menemukan 9 pedang roh, kamu akan dianggap telah lulus ujian. 3 bulan, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Luo Chen. Dia tahu bahwa Luo Chen memiliki hal-hal lain untuk ditangani. Jika itu tertunda di sini terlalu lama, itu mungkin memengaruhi Luo Chen. Melihat Zhang Qingxi menatapnya, Luo Chen juga menebak pikiran Zhang Qingxi. Dia merasa hangat dan segera tersenyum, kakak senior, jangan khawatir, ruang ini diciptakan oleh ahli pedang. Aliran waktu 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Di sini dalam 3 bulan terakhir, dunia luar belum sehari pun. Zhang Qingxi menghela napas lega ketika dia mendengar kata-kata itu, dan matanya tertuju pada sejuta pedang, dan dia mulai berpikir tentang cara memecahkannya. Melihat pemandangan ini, Xing Yi tidak melihat ekspresi apapun di wajahnya, jadi dia memasang penghalang kedap suara untuk mengisolasi dia dan Luo Chen dari Zhang Qingxi. Ini untuk mencegah Luo Chen berbicara untuk mengingatkan Zhang Qingxi, lagi pula, Luo Chen adalah keturunan dari kekuatan alam yang mendominasi, dan metode yang dikuasainya tidak sebanding dengan orang biasa, dan Xing Yi harus waspada terhadapnya. Benar-benar berhati-hati, kata Luo Chen ringan ketika dia melihat gerakan Qing Yi. Karena kamu adalah keturunan penguasa, maka aku tidak bisa terlalu defensif, kata Xing Yi kosong, gadis kecil itu memiliki bakat yang bagus, tetapi dia tidak memiliki bantuan dari luar, jadi dia ingin lulus ujian tinggal tuannya. Ujian tidak mungkin, sekarang di tempat ini, kamu adalah satu-satunya yang dapat membantu gadis kecil itu lulus ujian yang ditinggalkan oleh tuannya. Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Aku tidak berencana untuk membantu. Luo Chen melirik Qing Yi, langsung jatuh ke tanah, melipat sepotong rumput layu dan menahannya di mulutnya, dan berkata dengan ringan, kakak perempuan seniorku juga seorang jenius yang dipilih oleh leluhur Jian Jianjing, hanya saja dia menolak leluhur Jian Jianjing. Aku tidak pernah meragukan bakatnya. Setelah selesai berbicara, Luo Chen berhenti bicara, menjuntaikan rumput yang layu, menyipitkan matanya dengan tangannya, ekspresinya sangat menyenangkan. Sejak melintasi dunia ini, saraf Luo Chen menjadi tegang, selalu berpikir untuk meningkatkan kekuatannya. Bahkan dengan perangkat curang seperti sistem, Luo Chen tidak meninggalkan latihannya sendiri, bahkan Yu Luo Chen bahkan lebih keras daripada banyak Tianjiao. Dan dia sekarang memiliki kesempatan langka untuk bersantai, dan Luo Chen tentu saja tidak akan melewatkannya. Melihat ekspresi Luo Chen, Xing Yi merasakan sedikit kecemasan. Dia tidak tahu dari mana kepercayaan diri Luo Chen berasal, tetapi Luo Chen,
sebagai keturunan dari alam master, visinya tidak sebanding dengan orang biasa. Secara khusus, master di balik Luo Chen selalu dikenal karena penglihatannya yang tajam, dan bahkan di antara 6 master di dunia, satu master ditemukan dan dikultivasikan oleh master di balik Luo Chen sendiri. Dan jenius yang dapat dianggap oleh master itu dan menjadi keturunan dari garis itu memiliki penglihatan yang sangat ganas, dan bahkan visi yang unik, telah menjadi label garis Luo Chen. Oleh karena itu, ketika melihat Luo Chen begitu bertekad, kecemasan Xing Yi wajar saja. Meskipun hati Xing Yi gelisah, dia tidak punya apa-apa untuk dilakukan, karena ujian di tempat ini ditinggalkan oleh penguasa pedang, dan dia tidak punya hak untuk mengubahnya. Bagaimanapun, dia hanyalah penjaga gerbang yang ditinggalkan oleh penguasa pedang, tujuannya adalah untuk mencegah makhluk lain memasuki tempat ini secara tidak sengaja, dan pada saat yang sama membimbing para jenius yang memenuhi syarat untuk mewarisi warisan penguasa pedang untuk diuji. Luo Chen mengabaikan Xing Yi dan langsung mengeluarkan bulu kunpeng yang diperolehnya dalam undian sebelumnya. Meskipun dia hanya basis kultivasi dari Raja Bela Diri tingkat ke-9, dan karena dia telah mempraktikkan teknik menarik bintang, dia hanya dapat menekan kultivasinya di ranah Raja Bela Diri tingkat ke-9 sebelum dia menyelesaikan jalan kultivasi di hadapan Raja Bela Diri dan sepenuhnya memperbaiki masalah apapun. Ini tidak menghalangi dia untuk memahami hukum yang melekat pada bulu kunpeng. Bagaimanapun, dia sekarang telah memadatkan keinginan untuk membunuh ilmu pedang, dan jiwanya sangat kuat. Meskipun tingkat kultivasinya sendiri masih agak kurang, dia juga dapat memahami aturan yang melekat pada bulu kunpeng. Jika dia dapat memahami beberapa hukum yang melekat pada bulu kunpeng, atau bahkan hanya memahami bulunya, itu akan menjadi hal yang baik bagi Luo Chen. Lagi pula, jika dia ingin benar-benar memahami aturan yang melekat pada bulu kunpeng, dia setidaknya harus mencapai 3 alam suci dalam basis kultivasinya. Luo Chen tidak lebih dari Raja Bela Diri tingkat 9, jadi meskipun dia sombong, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat memahami bulu kunpeng. Aturan yang melekat, hanya saja Luo Chen sedang menganggur sekarang, jadi dia berpikir untuk mencoba memahami aturan yang melekat pada bulu kunpeng. Jika dia dapat memahami beberapa hukum, itu tentu akan menjadi kejutan. Jika dia tidak menemukan apapun, Luo Chen tidak akan peduli. Ketika Xing Yi melihat bulu kunpeng diambil oleh Luo Chen, kelopak matanya berkedut lagi. Bulu kunpeng adalah benda yang sangat berharga di zaman kuno. Bagaimanapun, klan kunpeng adalah penguasa binatang buas kuno. Bahkan jika kunpeng jatuh di luar, itu akan menjadi yang terkuat dari klan kunpeng dibawa kembali ke klan untuk dimakamkan. Secara alami, kesulitan bagi makhluk lain untuk mendapatkan bulu kunpeng dapat dibayangkan. Pada akhir periode primordial, dunia berubah secara dramatis, binatang primordial disembunyikan, dan klan kunpeng menghilang sepenuhnya. Meskipun kunpeng kadang-kadang terlihat di zaman kuno, itu semua mengejutkan. Jumlah bulu kunpeng yang digabungkan tidak melebihi jumlah kemunculannya, 10 kali. Di era ini, kunpeng tidak lagi muncul di daratan, dan Luo Chen dapat memperoleh bulu kunpeng, yang sedikit mengejutkannya. Namun Xing Yi hanya terkejut, karena bagaimanapun juga Luo Chen adalah pewaris orang itu, dan bulu kunpeng sama sekali bukan barang berharga bagi kekuatan dominan. Keterkejutan Xing Yi adalah karena ia merasa bahwa dengan basis kultivasi Luo Chen saat ini, ia seharusnya tidak bersentuhan dengan bulu kunpeng. Jika Luo Chen berada di basis kultivasi Kaisar Wu atau basis kultivasi Wu Sheng, apalagi memegang bulu kunpeng di tangannya, bahkan jika Luo Chen memelihara anak kunpeng, ia tidak akan terkejut. Bagaimanapun, pada masa lampau, guru di balik Luo Chen menggunakan kunpeng sebagai ayam di luar rumahnya, dan karena alasan ini disebut sebagai peternak ayam oleh beberapa guru lainnya. Luo Chen tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Xing Yi. Memegang bulu kunpeng, Luo Chen hanya merasakan aura yang tidak dapat dijelaskan menyelimutinya. Teknik menarik bintang yang telah ia pahami dalam ujian tingkat ke-6 di ruang itu sebenarnya tidak dapat dijelaskan. Lakukanlah. Luo Chen tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut ketika dia merasakan ketidaknormalan Ying Xingjue. Sejak dia mendapatkan teknik menarik bintang, teknik ini tidak pernah mengambil inisiatif untuk beroperasi. Meskipun mengandalkan teknik menarik bintang, dia berhasil menyegel esensi sejati di inti Yuan. Sambil memastikan bahwa kekuatannya tidak akan terpengaruh sedikit pun, dia mulai berlatih sebagai seniman bela diri, tetapi setelah dia melarang elemen sejati ke dalam inti elemen, tidak peduli bagaimana dia mengaktifkannya, Ying Xingjue tidak bergerak sama sekali.
Sekarang seni menarik bintang disentuh oleh bulu kunpeng, itu menyala dengan sendirinya. Bagaimana mungkin Luo Chen tidak terkejut? Namun, meskipun Luo Chen terkejut, dia tidak menunjukkan tanda-tanda apapun di wajahnya. Bagaimanapun, Xing Yi sedang menonton. Meskipun Luo Chen tidak berpikir Xing Yi berani menyerangnya, dia tidak ingin mengekspos kartu trufnya di depan orang luar. Perhatian Xing Yi tidak tertuju pada Luo Chen terlalu lama, karena dia tahu betul bahwa keturunan dari seorang master dominasi memiliki segala macam metode yang luar biasa. Tidak peduli apa yang terjadi pada Luo Chen, dia tidak akan terlalu terkejut. Sebaliknya, dia lebih peduli tentang apakah Zhang Qingxi dapat lulus ujian yang ditinggalkan oleh tuannya. Menurutnya, harapan Zhang Qingxi untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh tuannya sangat tipis, tetapi sikap Luo Chen membuatnya merasa agak tidak ada dasar. Bagaimanapun, garis keturunan Luo Chen selalu dikenal karena penglihatannya yang tajam, dan catatannya sangat cemerlang. Dia harus memperlakukan Luo Chen dengan hati-hati. Oleh karena itu, Xing Yi tidak memperhatikan Luo Chen terlalu lama, dan segera mengalihkan perhatiannya ke Zhang Qingxi. Tidak apa-apa untuk tidak melihatnya, tetapi dari tampilan ini, wajah Xing Yi penuh dengan keterkejutan. Karena dalam waktu yang singkat ini, Zhang Qingxi telah menemukan pedang roh sebagai mata pedang pengumpul roh ini. Gadis kecil ini, apakah benar-benar mungkin untuk lulus ujian yang ditinggalkan oleh gurunya? Qing Yi menatap sosok Zhang Qingxi dan bertanya dengan heran. Dia telah melihat detail Zhang Qingxi sejak lama. Hanya saja dia memiliki tulang pedang yang hancur dan kecantikan alami. Bakat seperti itu tidak buruk, tetapi di matanya itu hanya rata-rata. Sejak dahulu kala, dia telah melihat terlalu banyak jenius yang luar biasa, dan bahkan menyaksikan kebangkitan kekuatan di alam yang mendominasi. Dibandingkan dengan para jenius itu, Zhang Qingxi hanya dapat dianggap biasa-biasa saja. Inilah sebabnya dia sebelumnya percaya bahwa Zhang Qingxi tidak dapat lulus ujian yang ditinggalkan oleh gurunya. Suara Xing Yi tidak kecil, Luo Chen secara alami mendengar apa yang dikatakan Xing Yi, tersenyum, dan berkata dengan ringan, "Sudah kubilang, kakak perempuanku juga seorang jenius yang dipilih oleh leluhur Jian Jianjing. Jika dia tidak menolak pedang Zhu Jianjing, dia mungkin telah menemukan tempat ini sebelum aku." Waktu kontak antara Luo Chen dan Zhang Qingxi tidaklah singkat, dan karena itu, Luo Chen tahu betapa kuatnya bakat kendo Zhang Qingxi. Mungkin di mata orang luar, bakat Zhang Qingxi terletak pada tulang pedang patah dan tubuh Bai Hua Mei, tetapi Luo Chen tidak berpikir demikian. Di matanya, tubuh Bai Hua Mei dan tulang pedang patah Zhang Qingxi hanya dapat dianggap sebagai lapisan gula pada kue. Bakat Zhang Qingxi yang sebenarnya adalah pemahaman kendonya yang menyimpang. Hanya saja pemahaman kendo Zhang Qingxi masih jauh dari mampu mencapai ekstrim karena tingkat kultivasinya sendiri dan keterbatasan kekuatan fisik, tetapi meskipun demikian, pemahaman kendo Zhang Qingxi masih dapat memainkan efek ajaib dalam banyak kasus. Pada saat suara Luo Chen jatuh, Zhang Qingxi sekali lagi menghunus pedang panjang dari sejuta pedang, dan melihat ekspresi Xing Yi, jelas bahwa pedang panjang yang ditarik Zhang Qingxi adalah pedang pengumpul roh. Salah satu dari 9 pedang roh yang ada dalam formasi. Pada periode waktu berikutnya, Zhang Qingxi dengan cepat mencabut semua 9 pedang roh yang ada sebagai mata susunan pedang pengumpul roh dalam tatapan Luo Chen dan tatapan Qing Yi yang tumpul. Dan saat mata susunan itu rusak, susunan pedang pengumpul roh juga berhenti bekerja seketika, dan energi pedang yang awalnya membanjiri sekitar juga menghilang saat susunan pedang pengumpul roh berhenti bekerja. Hanya butuh 10 hari. Xing Yi menatap Zhang Qingxi yang berdiri di depannya dengan 9 pedang roh di tangannya, dan keterkejutan di hatinya tidak dapat ditambahkan lagi. Dia tahu betul betapa sulitnya memecahkan susunan pedang pengumpul roh yang ditinggalkan oleh Master Pedang, dan langit yang penuh dengan aura pedang adalah cara terbaik untuk mengganggu. Tukang reparasi pedang biasa ingin menemukan 9 pedang roh di antara sejuta pedang. Pada dasarnya itu seperti jarum dalam tumpukan jerami. Dalam waktu 3 bulan, jika keberuntungan cukup baik, dia mungkin dapat menemukan 1 atau 2 pedang roh, tetapi seperti Zhang Qingxi, menemukan semua 9 pedang roh dalam 10 hari jauh di luar dugaannya. Inilah sebabnya dia berani memberi batas waktu 3 bulan sebelumnya. Aku benar-benar kehilangan mataku kali ini. Xing Yi mendesah diam-diam di dalam hatinya, seolah-olah tatapan Zhang Qingxi sedikit lebih persegi. Sebelumnya, dia selalu merasa bahwa Zhang Qingxi hanyalah seorang gadis kecil yang beruntung. Jika bukan karena hubungan dengan Luo Chen, mustahil untuk muncul di sini.
Namun sekarang dia menemukan bahwa bakat Zhang Qingxi tidak sebaik Luo Chen. Namun, tidak seburuk yang dia kira. Pikir-pikir, keturunan dari garis keturunan itu selalu memiliki mata yang jahat, dan dapat dihargai oleh keturunan dari garis keturunan itu, bagaimana mungkin bakatnya buruk. Xing Yi mendesah dalam hatinya, tetapi tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia mengangguk kepada Zhang Qingxi dan berkata dengan ringan, "Kamu melakukannya dengan baik. Kamu dapat beristirahat sebentar. Ketika kamu siap, aku akan membuka ujian terakhir yang ditinggalkan oleh guru untukmu." Tidak perlu beristirahat, Zhang Qingxi menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi tegas, tolong juga minta senior untuk memulai ujian. Meskipun Zhang Qingxi telah berusaha keras untuk melewati level kedua, kondisinya saat ini lebih baik dari sebelumnya. Jika dia beristirahat, meskipun dia dapat menyesuaikan situasinya dengan yang terbaik, mungkin tidak akan sebaik saat itu. Oleh karena itu, Zhang Qingxi bermaksud untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, dan menggunakan kesempatan ini untuk mencoba apakah dia dapat mencapai ujian ketiga. "Baiklah, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku tidak menyarankanmu," kata Xing Yi dengan ekspresi tenang. "Ujian level terakhir sangat sederhana. Berdasarkan keterampilan pedang yang aku berikan, dalam waktu sebulan, aku telah membuat satu yang lengkap." Keterampilan pedang. Basis kultivasi Anda hanya kaisar bela diri tingkat ke-9, jadi Anda tidak perlu memiliki persyaratan yang terlalu tinggi untuk tingkat keterampilan pedang yang Anda ciptakan. Anda dapat lulus ujian jika Anda dapat mencapai tingkat terendah dari tingkat surgawi. Petik 2. Saat dia berkata, Xing Yi melambaikan tangannya, cahaya redup jatuh dari langit, menutupi sekeliling Zhang Qingxi. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di samping Zhang Qingxi. Setiap bayangan pedang tampaknya sedang berlatih ilmu pedang yang sangat hebat. Luo Chen secara alami mengenali metode ini. Itu jelas merupakan dunia pedang rahasia yang telah dia lihat ketika dia menerima warisan dari leluhur pedang di Gua Darah 10.000 Iblis di Laut yang Hilang. Namun dibandingkan dengan dunia pedang yang dilemparkan oleh proyeksi leluhur pedang di Gua Darah 10.000 Iblis, dunia pedang yang dilemparkan oleh Xing Yi lebih misterius dan lebih kuat. "Wah, apakah menurutmu kakak perempuanmu bisa lulus ujian ini?" Setelah Xing Yi menggunakan dunia pedang untuk menutupi Zhang Qingxi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen dan bertanya. "Jika itu ujian lainnya, mungkin itu sedikit sulit," kata Luo Chen dengan ekspresi aneh, tetapi tetap berkata, "Tetapi jika itu untuk menciptakan keterampilan pedang, itu tidak akan menjadi tantangan bagi kakak perempuan Zhang." Luo Chen tahu betul betapa menakjubkannya pemahaman Kendo Zhang Qingxi. Dengan pemahaman Kendo itu, menciptakan keterampilan pedang semudah makan dan minum. Satu-satunya pertanyaan sekarang adalah apakah kondisi Zhang Qingxi dapat mendukungnya untuk menciptakan keterampilan pedang tingkat dunia yang lengkap. Bagaimanapun, dibutuhkan sejumlah besar energi untuk menciptakan keterampilan pedang surgawi. Jika tingkat kultivasi Zhang Qingxi lebih tinggi dan Wu Shengxiu digunakan untuk menciptakan keterampilan pedang surgawi, itu tentu akan mudah. Namun sekarang Zhang Qingxi hanya seorang kaisar bela diri tingkat 9. Itu mungkin tidak dapat mendukungnya untuk menciptakan keterampilan pedang surgawi yang lengkap. Mendengar kata-kata Luo Chen, Xing Yi merasa kagum. Dia tidak berpikir bahwa Luo Chen melebih-lebihkan fakta. Bagaimanapun, penglihatan Luo Chen selalu ganas, dan Zhang Qingxi yang dengan mudah melewati lintasan kedua sebelumnya juga menunjukkan bahwa bakat Zhang Qingxi tidak sederhana. "Saya akui bahwa bakat gadis kecil itu adalah kesalahan. Bakatnya lebih kuat dari yang saya kira." Xing Yi menatap Zhang Qingxi di dunia pedang dan berkata dengan ringan, "Tetapi aku ingin menciptakan keterampilan pedang surgawi, tetapi itu bukan masalah sederhana. Kultivasi gadis kecil itu hanya kaisar bela diri tingkat ke-9, dan itu mungkin tidak dapat mendukungnya untuk menciptakan keterampilan pedang surgawi yang lengkap." Meskipun Xing Yi telah kehilangan bakat Zhang Qingxi, penglihatannya juga tidak buruk. Dia menunjukkan masalah terbesar yang dihadapi Zhang Qingxi. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa ini adalah kelemahan Zhang Qingxi. Sekarang dia hanya bisa berharap bahwa kemauan Zhang Qingxi cukup kuat untuk dapat dengan paksa mendukung dirinya sendiri untuk menciptakan keterampilan pedang surgawi yang lengkap. Di bawah tatapan Luo Chen dan Xing Yi, Zhang Qingxi di dunia pedang tampaknya telah berubah menjadi patung. Tidak ada gerakan. Jika bukan karena napas kehidupan Zhang Qingxi dan wajahnya perlahan berubah, saya khawatir itu akan membuat orang-orang mengira dia hanyalah mayat. Dan ketika Zhang Qingxi berada di dunia pedang untuk menciptakan keterampilan pedang,
Luo Chen juga memegang bulu kunpeng, mencoba mencari tahu mengapa bulu kunpeng dapat mengilhami seni menarik bintang yang telah dia kembangkan. Namun, meskipun Luo Chen menghabiskan banyak waktu, dia tidak mengetahui hubungan antara keduanya. Bahkan setelah banyak upaya Luo Chen, dia menemukan bahwa seni rahasia menarik bintang tidak selalu memengaruhi bulu kunpeng, reaksi. Hanya dalam keadaan khusus tertentu bulu kunpeng dapat memicu jue bintang yang menarik, tetapi dalam keadaan apa bulu kunpeng dapat mengaktifkan jue bintang yang menarik, Luo Chen tidak menemukan petunjuk sedikitpun. Segera, setengah bulan berlalu dengan tenang. Dan Zhang Qingxi, yang tetap tidak bergerak di dunia pedang, akhirnya mengambil tindakan. Melihat gerakan Zhang Qingxi, Luo Chen dengan cepat menyingkirkan bulu kunpeng dan mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi. Xing Yi, yang tidak jauh dari Luo Chen, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, matanya tetapi dengan pandangan yang agak tidak dapat dijelaskan, itu menunjukkan bahwa hati Xing Yi saat ini tidak setenang yang dia kira. Senior, junior ini telah menciptakan. Zhang Qingxi berjalan keluar dari dunia pedang, mengangguk ke arah Qing Yi, dan berkata dengan hormat. Hanya saja dia belum menyelesaikan kata-katanya, tetapi matanya gelap, dan dia jatuh ke depan.